Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam segmen menghafal Al-Quran, di mana kita akan membahas bagaimana tips, tutorial, dan motivasi menghafal. Kali ini kita akan membahas bagaimana jika kita bingung dengan mushaf yang berbeda-beda. Bagi orang yang masih awam tentang pengetahuan mengenai cara penulisan huruf-huruf Al-Quran, tanda-tanda yang menyertai huruf-hurufnya, tanda-tanda waqaf atau penomoran ayatnya, mungkin mereka akan bertanya-tanya, mengapa tiap mushaf terkadang berbeda-beda penulisannya? Jika hanya sekedar berbeda dari jenis huruf yang digunakan, mungkin mereka juga akan paham. Tetapi jika perbedaan itu terjadi pada cara penulisan huruf-hurufnya, penempatan dan pemilihan tanda wakofnya, atau perbedaan tanda-tanda lain yang mengiringi hurufnya, terkadang mereka kebingungan, bahkan mungkin bertanya-tanya, manakah di antara mushaf-mushaf tersebut yang lebih benar dan manakah yang paling layak digunakan. Jika Anda termasuk yang awam dalam hal ini, maka ketahuilah bahwa mushaf manapun yang akan Anda gunakan untuk menghafal Al-Quran, selama ia menggunakan cara penulisan yang telah disepakati, maka Anda tidak perlu ragu. Jika Anda misalnya menemukan perbedaan antara mushaf Madinah dengan mushaf standar Indonesia, perbedaan itu sebenarnya kembali kepada sumber yang digunakan dalam hal pola penulisannya. Misalnya antara pola rasam Utsmani dalam kitab Al-Muqni yang ditulis oleh Abu Amr Ad-Dani, ada cara penulisan pada beberapa lafaz tertentu yang berbeda dengan pola di dalam kitab Al-Mukhtasar At-Tabyin yang disusun oleh Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Keduanya digunakan sebagai acuan penulisan mushaf Madinah. Hanya saja ketika terjadi perbedaan di antara keduanya, maka yang dipilih dalam mushaf Madinah adalah pola penulisan Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Demikian pula dalam hal tanda wakaf dan tanda-tanda lainnya. Jika yang menjadi acuannya berbeda, maka berbeda pula pemilihan tanda-tandanya. Selama mushaf-mushaf tersebut ditashih terlebih dahulu oleh lembaga khusus pentashih Al-Quran, maka Anda tidak perlu ragu, kecuali jika memang ditemukan ada kecacatan dalam hal cetakannya, misalnya halamannya terbalik atau lain semisalnya, maka tentu ia tidak boleh digunakan. Jadi sekali lagi, mushaf manapun selama menurut Anda cocok, maka gunakanlah untuk menghafal. Mushaf yang paling banyak digunakan oleh para penghafal Al-Quran diantaranya adalah mushaf Al-Quran pojok, yaitu mushaf yang setiap halamannya diawali dan diakhiri dengan ayat yang sempurna, dalam artian ayatnya tidak terpotong karena perpindahan halaman. Jumlah baris setiap halamannya pun terkadang berbeda-beda. Dan yang paling banyak digunakan adalah mushaf yang setiap halamannya terdiri dari 15 atau 18 baris. Hal lain yang tidak kalah penting untuk Anda perhatikan terkait pemilihan mushaf ini adalah bahwa sebaiknya gunakanlah satu cetakan mushaf saja dan jangan terlalu sering mengganti mushaf yang digunakan untuk menghafal. Sebab setiap cetakan mushaf kadang berbeda peletakan ayat-ayatnya, sehingga jika sering gonta-ganti mushaf, biasanya akan sulit untuk merekam tata letak ayatnya. Namun bukan berarti Anda sama sekali tidak boleh menggunakan mushaf yang berbeda. Maksudnya, pilihlah satu mushaf utama yang Anda gunakan untuk menghafal. Adapun jika Anda ingin menggunakan mushaf lainnya, gunakanlah mushaf tersebut hanya untuk murojaah hafalan dan bukan untuk menambah hafalan baru. Meski demikian, semuanya memang kembali kepada diri Anda sendiri. Jika Anda sama sekali tidak kesulitan menghafal meskipun dengan berganti-ganti mushaf, maka tentu tidak menjadi masalah. Yang terpenting, kita tetap bisa menghafal dengan nyaman. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan sambung di kesempatan berbeda. Jangan lupa Anda klik like video ini jika menyukainya, subscribe bagi yang belum,
dan share seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.